Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran SKI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak. Untuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bab pertama, yaitu mengenai masyarakat Mekah sebelum Islam. Perlu kita ketahui bahwa kota Mekah adalah salah satu kota terpenting dari Arab Saudi atau Jazirah Arab. Pengertian Jazirah Arab. Jazirah artinya semenanjung, sedangkan Arab artinya Sahara. Berarti Jazirah Arab yaitu semenanjung Sahara. Disebut demikian karena sebagian besar wilayahnya adalah padang pasir. Jazirah Arab juga dikenal sebagai Jazirah Padang Pasir. Untuk letak geografis dari Jazirah Arab ini terletak di bagian barat benua Asia, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Afrika. Sekarang lebih dikenal sebagai Saudi Arabia. Nah, kemudian ibu kota dari Jazirah Arab, ada yang tahu tidak? Jazirah Arab, ibu kotanya yaitu Riyadh. Nah, kemudian kondisi alam dari Jazirah Arab. Kondisi alam Jazirah Arab didominasi oleh gurun pasir yang luas. Bagian tengahnya terdapat pegunungan yang tandus karena curah hujan di sana itu sangat rendah. Sehingga wilayah kotanya itu sangat panas ya. Namun demikian di sana juga terdapat oase, yaitu mata air yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peradaban bangsa Arab. Sebenarnya bangsa Arab ini telah mengenal kehidupan politik, kehidupan sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan metode berpikir yang cukup luas ya. Nah, kemudian untuk kehidupan sosial ekonomi ini dipengaruhi oleh letak geografisnya pula. Kehidupan sosial ekonomi di sana ada yang termasuk golongan masyarakat Baduy, yang mana mereka bermata pencaharian sebagai petani. Nah, mereka bertani di daerah oase. Tadi daerah oase yaitu daerah yang memiliki perairan, yang mana di sana daerahnya subur sehingga sangat cocok untuk bertani. Nah, kemudian yang kedua ada masyarakat perkotaan. Nah, kalau masyarakat perkotaan, mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Berarti perekonomiannya itu diperoleh dari perdagangan. Nah, untuk masyarakat di sana yang melakukan perdagangan, ya, kebanyakan itu adalah bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy terkenal dalam perdagangan, sehingga mereka memiliki cara berdagang yang sangat lihai, ya. Nah, kemudian perjalanan dagang mereka atau perdagangan mereka ditentukan oleh musim juga yang ada di sana. Ya, di sana ada musim panas dan juga musim dingin. Kalau musim panas, mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam atau ke wilayah Syam. Sedangkan kalau musim dingin, mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman. Ya. Nah, kemudian di sana juga ada sebuah pasar yang sangat terkenal, yaitu namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini merupakan pusat perdagangan di Mekah, sehingga sangat dikenal oleh seluruh dunia. Nah, untuk Pasar Ukaz dibuka pada bulan-bulan tertentu saja, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram, yaitu bertepatan dengan ibadah haji.
Selanjutnya mengenai agama dan kepercayaan bangsa Arab. Agama dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, mereka mayoritas menyembah berhala. Sehingga di sana Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala. Ada lebih dari 360 berhala ya di sana. Ada berhala yang paling utama atau paling penting yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu, yaitu ada Lata ya, yang mana berhala Lata ini terletak di Thaif. Kemudian juga ada berhala Uzza ya, yang mana berhala ini terletak di wilayah Hijaz. Kemudian ada juga berhala Manat ya, atau Manah. Nah, ini berhala ini terletak di kota Madinah. Kemudian kepercayaan masyarakatnya juga ada kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Mereka percaya malaikat ya, kata mereka bahwa malaikat ini sebagai pengatur kehidupan. Kemudian sesembahan mereka juga, mereka ada yang menyembah matahari, kemudian ada yang menyembah bulan, juga ada yang menyembah bintang. Kemudian mereka pada waktu itu masih percaya ya, masih memiliki kepercayaan pada hal-hal yang berbau mistis atau tahayul. Salah satu kepercayaan mereka di bidang tahayul ya, yaitu mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki ular, atau di dalam perut manusia itu ada ular ya, sehingga kata mereka kalau misalkan mereka merasa kelaparan atau merasakan sakit perut, nah berarti ular dalam perut mereka sedang menggerogoti usus mereka atau di dalam perut mereka. Nah, kemudian selain daripada mereka mempercayai bahwa dalam perut manusia itu ada ular atau manusia memiliki ular, mereka juga percaya pada benda-benda yang mereka percayai memiliki kekuatan. Seperti contohnya cincin tembaga atau besi. Menurut mereka bahwa cincin tembaga atau besi itu memiliki kekuatan, jadi bisa dijadikan sebagai salah satu media ya, supaya mereka memiliki kekuatan. Kemudian mereka juga percaya pada ekor kambing yang diikat oleh rumput kering. Nah, itu untuk apa? Untuk memohon hujan. Itu kata mereka. Jadi ketika mereka dari wilayah mereka tidak turun hujan yang sangat lama sekali, maka mereka akan mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Salah satu fungsinya yaitu untuk memohon hujan. Kemudian selanjutnya keadaan sosial budaya masyarakat Arab. Nah, di sini bangsa Arab sangat maju dan sangat kaya ya sebenarnya. Nah, kemudian juga masyarakat di wilayah Arab ini bisa dilihat dari keahlian yang mereka miliki. Ya, bagi mereka atau masyarakat yang ahli bersyair, kemudian juga ahli membuat puisi atau berpuisi, ahli pidato. Nah, itu di lingkungan mereka, di kalangan mereka sangat dihormati. Ya, nah kemudian di sana juga disediakan tempat ya, atau sebuah majelis ya, majelis seperti Nadi Quraisy, kemudian juga ada Darun Nadwah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kondisi politik. Nah, kondisi politik di daerah Arab dipengaruhi oleh kekaisaran Bizantium dan juga Persia. Nah, begitu juga di Mekah, atau di Arab ini dikuasai oleh keturunan dari Nabi Ismail ya, atau Nabi Ismail dan keturunannya. Kemudian juga dikuasai oleh suku Jurhum ya, kemudian suku Huza'ah selama 300 tahun. Nah, kemudian suku Quraisy yaitu pada abad ke-5 Masehi. Nah, itu histori kehidupan dari bangsa Arab ini ya, dilihat dari kondisi politiknya. Jadi dimulai dari Nabi Ismail dan keturunannya, kemudian dilanjutkan oleh suku Jurhum ya, kemudian dilanjutkan oleh suku Huza'ah ya, yang mana pada waktu itu berkuasa selama 300 tahun, kemudian dilanjutkan oleh suku Quraisy yaitu pada abad ke-5 Masehi ya. Nah, kemudian pemerintahan Quraisy atau Arab Quraisy. Nah, di sana pemerintahan Quraisy berhak mengatur Ka'bah dan juga Mekah. Nah, di sana ada 10 jabatan utama, yaitu yang pertama
ada hijabah atau dinamakan hijab. Yang dinamakan hijabah ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Kemudian yang kedua ada kekuasaan atau jabatan sikayah. Ya, sikayah ini sebagai pengatur air Zam-Zam. Kemudian ada juga jabatan yang dinamakan dengan diat. Diat itu apa? Diat itu hakim sipil dan juga kriminal. Kemudian ada jabatan sifaroh, yaitu sebagai duta negara. Kemudian ada jabatan liwa atau yang dinamakan dengan jabatan ketentaraan. Kemudian ada rifado, ya, yang mana sebagai pengurus pajak fakir miskin. Kemudian ada nadwah atau ketua dewan, ada haiman pengurus balai musyawarah, ada khazina sebagai administrasi keuangan, kemudian ada azrim sebagai penjaga panah peramal. Nah, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu bahwa masyarakat Arab sebelum Islam memiliki peradaban yang berkembang tetapi masih dipengaruhi oleh kepercayaan tahayul dan juga penyembahan berhala. Ya. Kemudian kehidupan sosial ekonomi bergantung pada lokasi geografis dan juga perdagangan. Bahasa, kemudian seni, hasil karya, nah itu sangat dihormati di sana. Ya, kemudian politiknya dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti Bizantium dan juga Persia. Nah, Jazirah Arab adalah wilayah yang mayoritas terdiri dari gurun pasir. Jazirah Arab adalah wilayah yang mayoritas terdiri dari gurun pasir yang memiliki letak strategis antara Asia dan Afrika, kemudian juga memiliki kondisi alam yang tandus dengan curah hujan yang sangat rendah. Tetapi di sana juga ada yang dinamakan dengan oase, yaitu oase ini menjadi sumber kehidupan di tengah gurun pasir. Nah, sampai pada akhir pembelajaran, ya mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Pembelajaran kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.